sekalipun kita fokus ke lambung, kita fokus menjalankan pola-polanya, tetapi kalau pikiran kita masih overthinking, masih banyak pikiran, saya jamin teman-teman ya, itu tidak akan bisa sembuh atau sulit sembuh teman-teman. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Efran Yunizal Satria di channel YouTube Isad Efran. Masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD teman-teman ya. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater, saya ini juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami, yang saya rasakan, yang saya jalani terkenanya asam lambung GERD anxiety ini, baik itu dari awal-awal horornya hingga selama 7 bulan, dan alhamdulillahnya saya sudah sembuh teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-temannya, di channel YouTube saya ada 2 pembahasan, yaitu pertama memotivasi kalian semuanya untuk sembuh, yang kedua bagi teman-teman yang ingin komentar, silakan komentar. Saya akan berusaha selalu menjawabnya, baik itu di kolom komentar atau saya akan buatkan videonya langsung seperti ini teman-teman ya. Nah, sebelum masuk ke videonya, yang pastinya saya selalu berdoa, saya selalu memotivasi kalian semuanya bahwasannya asam lambung GERD anxiety ini, terkhusus anxiety teman-teman ya, yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Dan kalau memang kalian sungguh-sungguh ikhtiar, baik itu dari jasmani, ikhtiar rohani, dan menjalankan pola-polanya, yakinlah semuanya akan sembuh dan baik-baik saja, dan yakinlah juga akan normal kembali seperti biasanya teman-teman. Nah, langsung saja teman-temannya, di sini saya akan menjawab komentar yang sudah bertanya di channel YouTube saya. Nah, di sini ada pertanyaan ataupun komentar dari @Denis_Saputra strip H5U. Kang, dulu gitu nggak tenggorokan mengganjal, dan alhamdulillahnya sekarang asam lambung sudah agak sembuh, tapi rasa ingat mati dan sensasi suka ada, padahal sudah bisa beraktivitas, sudah dagang, antar anak ke sekolah, sudah bisa bersih-bersih, tapi kenapa sensasi suka datang dan kadang-kadang suka mimpi buruk. Nah, sebelumnya dari pertanyaan atau komentar dari Denis Saputra ini, sebenarnya Denis Saputra ini sudah sangat baik sekali teman-temannya, karena Denis Saputra ini sudah membaik dan juga dia sudah praktek mengantar anaknya ke sekolah dan juga sudah berdagang di sini teman-temannya. Tetapi di sini pertanyaannya, kenapa sensasi suka datang, rasa ingat mati dan mimpi buruk. Nah, sebenarnya jujur teman-temannya, orang yang terkena asam lambung GERD anxiety ini, terkhusus anxiety itu apalagi dilandasi dengan terkenanya panic attack yang pernah kita rasakan, yang membekas diri kita, istilahnya itu trauma, sedikit trauma teman-temannya. Pastinya ini sangat membuat kita tidak nyaman, membuat kita risih, dan sering sekali di saat kita kondisi badan tidak sehat atau pikiran lagi berisik teman-temannya, pasti ini akan terpikir kembali yang namanya takut sudah tuh sensasinya juga datang, dan juga tidur pun terganggu seperti komentar dari Denis Saputra ini. Nah, sebenarnya balik lagi teman-temannya, saya sering sekali memotivasi kalian semuanya bahwasannya orang yang terkena asam lambung GERD anxiety ini memang seperti ini teman-teman. Jadi tidak bisa instan, tidak bisa langsung sembuh seperti penyakit-penyakit yang lain, karena penyakit-penyakit yang lain juga sebenarnya itu tidak sembuh juga sebenarnya teman-teman, karena pada saat itu saja teman, tapi memang durasinya cepat sembuh dan instan. Karena seperti pilek, seperti batuk ataupun pusing, itu seringkali kita alami sakit teman-teman, meskipun di saat kita minum obat itu sembuh dan cepat teman-teman, tapi nantinya akan sakit juga teman-teman. Nah, bedanya dengan asam lambung GERD anxiety ini, orang yang terkena anxiety ini kan memang lebih ke mental teman-temannya, lebih ke mental, lebih ke fisik, lebih ke terasa banyak sekali sensasi yang selalu kita rasakan teman-temannya, karena memang ya inilah orang yang terkena asam lambung GERD anxiety ini. Nah,
kenapa sering sekali saya sampaikan, tidak usah dipikiri teman-teman, tidak usah dipikiri masa bodoh, bahwasannya apapun yang kita rasakan, baik itu sensasi, baik itu pikiran kita yang berisik, takut dan juga tidur juga merasa masih belum nyenyak, masih belum nyaman, karena berdasarkan yang sudah saya alami, yang sudah saya lalui, pengalaman saya teman-temannya, itu dikarenakan memang anxiety-nya masih tinggi teman-teman, anxiety-nya masih tinggi, overthinking kita juga masih tinggi, dan ini nih masih belum bisa di handle, masih belum bisa kita handle, masih belum kita pahami. Nah, inilah kenapa saya sering sekali selalu menyampaikan bahwasannya pahami dulu yang namanya GERD, namanya anxiety, dan juga jangan diambil pusing, jangan takut, jangan overthinking. Ya, malah sebenarnya di saat sensasi itu datang, di saat sensasi itu timbul, pikiran yang kita takut ataupun sering sekali susah tidur, ya bawa enjoy saja teman-teman, bawa enjoy, bawa nikmati semuanya itu teman-teman. Tapi jangan semakin terpuruk teman-teman, kita juga harus bisa menghandle-nya tadi teman-teman. Nah, kenapa ini terjadi? Ya karena kita masih memikirkan yang namanya sensasi tadi teman-teman, masih memikirkan sensasi. Ini di saat kita susah tidur, kita mikirnya yang sudah terlalu jauh, ujung-ujungnya yang pasti ke lagi. Nah, inilah kenapa saya selalu menyampaikan orang yang terkena anxiety ini sangat susah dalam menyikapi terkenanya asam lambung GERD anxiety ini teman-teman, karena ya secara tidak langsung ini yang harus diobati terlebih dahulu teman-teman, selain kita menjalankan pola yang sudah saya sampaikan, baik itu pola makan, pola hidup, pola sehat, pola pikir, dan yang pastinya mental ini sangat penting teman-teman, sangat penting yang harus memang kita bisa handle, karena di saat kita banyak pikiran, overthinking, kita juga masih memikirkan sensasi dan sebagainya, itu pasti ujung-ujungnya nanti sensasi terkhusus di lambung itu akan terasa kembali teman-teman, terasa kembali, kambuh, meningkat, dan menimbulkan sensasi-sensasi yang lain teman-teman. Nah, inilah kenapa di channel YouTube saya ini selalu saya tekankan bagi orang yang terkena anxiety, yang diawali panic attack ataupun yang diawali dengan kecemasan berlebih, ketakutan berlebih, ya memang harus bisa dihandle dan kalau bisa disembuhkan anxiety-nya dulu teman-teman. Karena sekalipun kita fokus ke lambung, kita fokus menjalankan pola-polanya, tetapi kalau pikiran kita masih overthinking, masih banyak pikiran, saya jamin teman-teman ya itu tidak akan bisa sembuh atau sulit sembuh teman-teman. Karena ya orang yang terkena asam lambung GERD anxiety ini sangat terhubung dan sangat saling terkait teman-teman. Di saat kita overthinking itu menimbulkan yang namanya asam lambung kita kambuh, GERD kita kambuh juga, seperti itu, menimbulkan sensasi yang lain juga teman-teman. Nah, lain ceritanya kalau pikiran kita itu tenang, rileks, nyaman, nah di lambung kita sensasi juga tidak akan timbul teman-teman, tidak separah seperti biasanya. Nah, inilah kenapa terus saya sampaikan bahwasannya orang yang ada anxiety, terkhusus anxiety teman-teman, yang harus bisa dipahami, yang harus bisa dihandle tuh ya mental pikiran kita dulu teman-teman, harus berpikir positif, harus rileks, harus nyaman. Nah, dengan cara seperti apa teman-temannya, sering sekali juga saya sampaikan di saat kita susah tidur dan juga masih memikirkan sensasi sering timbul dan juga masih memikirkan takut ini, karena yaitu tadi teman-teman, hormon kortisol, stres kita itu masih tinggi teman-teman ya. Nah, inilah kenapa juga saya sering sekali menyampaikan untuk teman-teman semuanya harus praktek teman-teman, jangan mageran, harus punya planning, hari ini planningnya apa saja teman-teman, yang penting kita beraktivitas dan disempatkan, diusahakan itu untuk jalan kaki teman-teman ya, karena jalan kaki ini sangat penting, sering sekali saya sampaikan teman-teman ya, karena di jalan kaki ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama menimbulkan hormon endorfin, hormon bahagia, hormon senang, hormon rileks, seperti itu teman-teman. Dan hormon serotonin pun bisa kita dapatkan teman-teman ya, karena di hormon serotonin dan endorfin inilah kita nantinya akan rileks, akan bahagia, senang, dan juga
di saat kita bahagia, di saat kita senang, itu tidur pun nantinya akan enak teman-teman, akan nyaman, dan juga akan nyenyak teman-teman ya. Karena di saat kita bahagia, rileks, nyaman, pasti tidur pun juga akan enak dan nyenyak teman-teman ya. Nah, inilah kenapa saya sering sekali sampaikan teman-teman ya, olahraga, baik itu jalan kaki, olahraga ringan, tidak meski yang harus berat, tidak meski yang harus intens, yang rutin dalam artian itu olahraga yang berat tadi teman-teman. Tidak harus teman-teman, cukup jalan kaki ini saja sudah sangat baik. Nah, kalau memang teman-teman bisa olahraga yang lain, ya itu tambah bagus lagi teman-teman. Tapi saran saya teman-teman ya, untuk orang yang terkena asam lambung GERD ini pas awal-awal itu banyak sekali sensasinya teman-teman ya, terkhusus pada lambung, dan kita sering sekali yang namanya sesak nafas, nafas pendek dan sebagainya. Ini sangat tidak direkomendasikan untuk menjalankan olahraga berat, olahraga yang memang intensnya itu tinggi teman-teman. Jangan dilakukan teman-teman, karena berbahaya dan akan membuat semakin panik dan cemas dan menimbulkan yang namanya pikiran yang nano-nano lagi teman-teman. Ujung-ujungnya pasti takut lagi teman-teman ya. Nah, inilah kenapa alasannya tadi teman-teman. Untuk tenggorokan mengganjal juga sama teman-teman ya. Pada saat kita awal-awal ya memang ini sering sekali kita rasakan, karena asam lambung itu masih tinggi dan terasa sampai ke tenggorokan kita, ataupun disebut dengan yang namanya reflux tadi teman-teman ya. Nah, inilah yang juga harus kita pahami juga teman-teman. Cukup minum air hangat kuku, dan juga minum air hangat kunyit dan sebagainya. Ini banyak sekali caranya teman-temannya, atau dengan cara kita minum obat juga bisa teman-temannya, dengan antasida penurun kadar dari asam lambung kita ini. Dan juga yang pastinya kuncinya cuma satu teman-teman ya, harus pintar-pintar, kita harus pahami, harus kita bisa handle. Dan yang paling penting yang sudah saya sampaikan dan jelaskan tadi, pikiran kita harus positif, harus rileks, harus senang. Bahwasannya yakinlah teman-temannya, semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Sekalipun itu sangat horor, sangat bahaya, sangat tidak nyaman seperti itu, karena saya sudah merasainya semua teman-temannya. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Kalau memang masih tidak nyaman, sudah dilakukan dengan cara yang saya sampaikan, ya bisa dengan cara lain teman-teman. Ya itulah tadi teman-temannya, kalau di agama Islam kita bisa istighfar, kita bisa sholawat, kita bisa ngaji, bisa baca Al-Quran. Karena ya balik lagi teman-temannya, di saat kita mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya semuanya itu akan merasa tenang, merasa nyaman. Pikiran kita yang mumet tadi teman-temannya, yang banyak dan berisik sekali tadi, yakinlah di saat kita beribadah, di saat kita mengingat Sang Pencipta, semuanya itu akan hilang seketika teman-teman. Semuanya itu akan baik-baik saja. Nah, sering sekali juga saya sampaikan, inilah sangat pentingnya yang namanya ikhtiar rohani tadi teman-teman, selain dengan ikhtiar jasmani yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin hanya ini saja mungkin teman-temannya penjelasan yang saya bisa sampaikan. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya rasakan teman-teman ya. Saya tidak akan menjawab apa yang tidak bisa saya jawab, saya menggada-gada ataupun saya buat-buat, karena di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya rasakan dan saya sharing ke kalian semuanya teman-teman ya. Nah, jikalau memang itu tidak bisa saya jawab, pasti saya jawab di komentar. Saya tidak bisa menjawabnya seperti itu teman-teman ya, ataupun tidak bakalan juga saya buatkan videonya tentang penjelasan seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, yakinlah semuanya akan baik-baik saja, dan terutama itu boosting diri kalian bahwasanya sembuh, dan yakinlah akan baik-baik saja dan normal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga dari komentar dari Denny Saputra ini, ataupun teman-teman juga sama yang ingin komentar sama halnya dengan Denny Saputra ini, semoga menjawab pertanyaan kalian semuanya dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin komentar, silahkan komentar. Saya akan selalu usahakan menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar ataupun saya akan selalu buatkan videonya seperti ini, saya jelaskan teman-teman ya. Langkah baiknya teman-teman juga support channel saya, di like, di share, di subscribe,
Dan yang pastinya teman-temannya subscribe itu gratis, dan jujur teman-temannya membuat saya tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya dalam membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya tentang asam lambung GERD anxiety ini teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Stay safe, sayangi diri kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.